Nama saya Cikita Salsa. Pertama itu pentingnya strategi keputusan, tata letak atau layout. Next. Layout itu memiliki implikasi strategis karena menetapkan prioritas kompetitif organisasi dalam hal kapasitas, proses, fleksibilitas, dan biaya, serta kualitas kehidupan kerja, kontak pelanggan, dan image. Tata letak yang efektif dapat membantu organisasi mencapai strategi yang mendukung diferensiasi, low cost, atau respons. Tujuan dari strategi tata letak atau layout strategy adalah mengembangkan tata letak yang efektif dan efisien yang akan memenuhi persyaratan daya saing perusahaan. Next. Desain tata letak harus mempertimbangkan cara mencapai hal-hal berikut. Yang pertama itu pemanfaatan ruang, peralatan, dan orang yang lebih tinggi. Yang kedua itu peningkatan arus informasi, material, dan orang. Yang ketiga itu meningkatkan semangat kerja karyawan dan kondisi kerja yang lebih aman. Yang keempat, meningkatkan interaksi pelanggan atau klien. Dan yang kelima, fleksibilitas. Jadi apapun tata letaknya sekarang itu perlu diubah. Lalu jenis tata letak atau layout. Yang pertama itu ada office layout, yaitu menempatkan pekerja, peralatan mereka, dan ruang atau kantor untuk menyediakan pergerakan informasi. Yang kedua, retail layout, yaitu mengalokasikan ruang tampilan dan merespons perilaku pelanggan. Yang ketiga, warehouse layout, yaitu mengatasi trade-off antara ruang dan penanganan material. Yang keempat itu fixed position layout, yaitu mengatasi persyaratan tata letak proyek besar seperti kapal dan bangunan. Yang kelima, process-oriented layout, yaitu berhubungan dengan produksi bervolume rendah dan bervariatif tinggi. Yang keenam ada work cell layout, yaitu mengatur mesin dan peralatan untuk fokus pada produksi tunggal, produk atau kelompok produk terkait. Dan yang ketujuh ada product-oriented layout, yaitu mencari personil terbaik dan pemanfaatan mesin secara berulang atau produksi berkelanjutan. Next. Yang pertama itu office layout. Office layout itu membutuhkan pengelompokan pekerja, peralatan mereka, dan ruang yang harus disediakan untuk kenyamanan, keamanan, dan pergerakan informasi. Perbedaan utama dari tata letak kantor adalah kepentingan yang ditempatkan pada arus informasi. Tata letak kantor terus berubah seiring perubahan teknologi yang melanda masyarakat yang mengubah cara fungsi kantor. Next. Nah, ini tuh contoh office layout ya. Ini tuh menurut kepentingannya. Jadi, di sini tuh misalnya divisi operasi nih. Divisi operasi itu A kan tulisannya di situ. Operasi sama marketing. A berarti divisi operasi itu sangat perlu nih untuk berdekatan dengan marketing dan juga berdekatan dengan divisi akunting. Tapi tidak terlalu perlu atau biasa aja kalau misalnya berdekatan dengan graphic arts, jadi nggak perlu-perlu banget gitu. Itu contohnya. Makanya kan office layout itu tujuannya untuk biar arus pekerjaan itu menjadi efektif dan seefisien mungkin. Nah, ini kan udah menurut apa sih kepentingannya. Ada juga office layout yang menurut desain gitu. Jadi desain seperti apa yang membuat tata letak kantor menjadi membuat karyawan tuh bisa bekerja dengan nyaman dan aman gitu. Next. Yang kedua itu retail layout. Next. Retail layout didasarkan pada gagasan bahwa penjualan dan profitabilitas bervariasi secara langsung dengan paparan pelanggan kepada produk. Jadi, sebagai misal manajer operasi, retail mencoba menunjukkan pelanggan terhadap produk sebanyak mungkin. Nah, tujuan dalam tata letak retail ini adalah untuk memaksimalkan keuntungan per kaki persegi ruang penyimpanan. Next. Nah, ini ada gambar. Ini tuh gambar tata letak penempatan produk-produk di supermarket. Ini tuh supermarket ini. Jadi 5 ide berguna untuk menentukan penataan keseluruhan dari banyak toko ada. Yang pertama itu letakkan high draw item di sekitar pinggiran toko. Jadi kita cenderung menemukan produk susu. Jadi di gambar itu di daerah itu ya yang kiri.
Dan satu sisi lagi ada di supermarket itu terdapat produk kue-kue dan roti di sisi lain. Jadi yang kiri itu terdapat kayak produk susu, keju, baba itu, dan yang di kanannya itu ada bakery. Nah, yang kedua itu gunakan lokasi yang menonjol untuk item dengan impuls tinggi dan margin tinggi. Best Buy menempatkan barang digital yang tumbuh cepat dan dengan margin tinggi seperti kamera dan printer di depan dan pusat tokonya. Nah, itu buat ini tuh yang kayak di depan di foto lab itu tuh kelihatannya. Yang ketiga itu mendistribusikan apa yang dikenal dalam perdagangan sebagai item kuat. Item kuat itu maksudnya kayak barang yang sering dibeli lah, kayak pasti barang ini banyak dibeli nih gitu. Itu item kuat. Barang yang mungkin mendominasi pembelian di kedua sisi lorong dan membubarkannya untuk meningkatkan tampilan barang lainnya. Yang keempat, gunakan tempat ujung lorong karena memiliki tingkat exposure yang sangat tinggi. Dan yang kelima, sampaikan tujuan utama toko dengan memilih posisi produk secara cermat. Misalnya, jika makanan siap saji merupakan produk utama supermarket, posisikan, misalnya nih, makanan siap saji itu roti sama kue-kue. Nah, posisikan roti sama kue-kue ini di posisi bagian depan untuk menarik pelanggan. Jadi kayak kalau misalnya lagi buru, tinggal ambil aja gitu loh. Nah, udah, next. Ini servicescape. Jadi definisi servicescape itu dijelaskan oleh Bittner sebagai lingkungan fisik yang di dalamnya mencakup pelayanan pada suatu fasilitas interior ataupun fasilitas di eksteriornya. Next. Jadi servicescape ini terdapat ada kondisi ambien, tata letak, dan fungsionalitas spasial dan tanda, lambang, dan artefak. Yang pertama itu kondisi ambien yang merupakan karakteristik latar belakang seperti pencahayaan, suara, bau, dan suhu. Semua ini mengaruhi pekerja dan pelanggan dan dapat mempengaruhi berapa banyak yang dibelanjakan dan berapa lama seseorang tinggal di dalam gedung. Yang kedua itu tata letak dan fungsionalitas spasial yang melibatkan perencanaan jalur sirkulasi pelanggan, karakteristik lorong seperti lebar, arah, sudut, dan jarak rak, dan produk pengelompokan. Yang ketiga itu tanda, lambang, dan artefak yang merupakan ciri khas desain bangunan yang mengusung aspek sosial signifikasi seperti area berkarpet di sebuah department store yang mendorong pembeli untuk misalnya kayak lama-lama aja di situ. Next. Yang ketiga itu warehouse dan storage layouts. Nah, tujuan dari warehouse dan storage layouts ini adalah dari tata letak gudang adalah untuk menemukan trade-off yang optimal antara biaya penanganan dan biaya terkait dengan ruang gudang. Akibatnya tugas manajemen adalah untuk memaksimalkan pemanfaatan total kubus gudang, yaitu memanfaatkan volume penuhnya sambil mempertahankan biaya penanganan material. Nah, dalam tata letak gudang ini, kami memaksimalkan penggunaan keseluruhan gedung dari lantai ke langit-langit. Di warehouse layout ini ada istilah yang namanya cross-docking. Yang pertama, yaitu menghindari penempatan bahan atau persediaan di gudang dengan memprosesnya langsung setelah diterima untuk pengiriman selanjutnya. Jadi, maksud dari cross-docking itu, misalnya kan kita nggak mau menu-menu gudang gitu kan ya, jadi gimana caranya biar si persediaan ini tuh nggak masuk ke gudang. Ya, dengan misalnya, kalau misalnya si barangnya ini baru diterima nih, nah langsung aja dikirim lagi. Jadi kan nggak masuk gudang. Nah, itu namanya cross-docking. Next. Random stocking. Digunakan dalam pergudangan untuk menempatkan stok dimanapun ada lokasi yang terbuka. Computerized random stocking systems seringkali mencakup tugas-tugas berikut. Yang satu, menyimpan daftar lokasi terbuka. Yang kedua, memelihara catatan akurat dari inventory yang ada dan letaknya. Yang ketiga, mengurutkan item dan meminimalkan waktu perjalanan yang diperlukan untuk mengambil pesanan. Yang keempat, menggabungkan pesanan untuk mengurangi waktu pengambilan. Yang kelima, menetapkan item atau kelas item tertentu.
seperti penggunaan tinggi item ke area gudang tertentu sehingga jarak total yang ditempuh di dalam gudang tersebut diminimalkan. Kalau random stocking ini biasanya tuh dalam sistem computerized random stocking sistemnya ini tuh dalam bentuk barcode. Jadi kalau misalnya kita mau nyari barang, misalnya kain bludru, tempatnya di mana nih? Oh, pakai barcode aja kan. Ternyata ada di seksi misalnya 12C. Oh, ada di situ ternyata, terus jumlahnya berapa? Misalnya 142 atau berapa. Nah, itu pakai computerized random stocking systems. Next. Yang ini terus customizing. Jadi menggunakan pergudangan untuk menambah nilai ke produk melalui komponen modifikasi, perbaikan, pelabelan, dan pengemasan. Misalnya jika komputer Anda rusak, penggantinya mungkin dikirimkan kepada Anda dari gudang tersebut untuk dikirimkan keesokan harinya. Saat mesin tua Anda tiba kembali di gudang, mesin tersebut akan diperbaiki dan dijual kembali ke orang lain. Kalau customizing ini, contoh lainnya misalnya kita punya barang ini nih, barang yang rusak, misalnya mesin cuci. Pasti kita minta garansi dong, diminta lagi barang yang baru dari perusahaan. Nah, dari perusahaan itu kan ngasih barang baru, berarti dan barang yang lama yang rusak tadi itu diambil kembali ke perusahaan dan taruh di gudang kan. Nah, di gudang ini tuh si mesin cucinya itu dimodifikasi kembali, diperbaiki, dilabel lagi, terus dikemas. Hasilnya tuh jadi akhirnya tuh dijual kembali ke orang lain gitu. Itu namanya customizing. Yang keempat itu ada fixed position layout. Jadi pada tata letak ini proyek tetap berada di suatu tempat, sementara para pekerja dan peralatan datang ke tempat tersebut. Jika tidak dikembangkan dengan baik, tata letak ini akan bertambah kerumitannya dikarenakan 3 faktor. Yang pertama itu terbatasnya tempat pada semua lokasi produksi. Yang kedua, setiap tahapan yang berbeda pada proses konstruksi membutuhkan barang yang berbeda. Oleh karena itu, banyak hal menjadi penting sejalan dengan perkembangan proyek. Yang ketiga itu volume bahan yang dibutuhkan bersifat dinamis sesuai perkembangan proyek. Contoh penerapan tata letak dengan posisi tetap. Pertama itu dalam pembuatan kapal, contohnya terdapat ruangan terbatas di sebelah tata letak dengan posisi tetap yang disebut loading area flattened. Ruang ini digunakan selama berbagai periode waktu bagi setiap kontraktor. Nah, contoh yang kedua itu pelayanan jasa dengan tata letak posisi tetap, yaitu ruang operasi. Pasien tetap diam di meja, serta personel medis dan peralatan dibawa ke lokasi. Nah, itu gambarnya ini yang ke kiri itu kan yang proses kapal itu. Jadi kapal itu tetap diam di tempat itu. Jadi peralatan dan para kontraktornya itu yang menghampiri. Begitu juga dengan ini nih yang gambar satu lagi nih kan itu yang proses operasi gitu. Jadi pasiennya itu tuh ditempatkan pastinya, para pekerja medisnya itu yang ke pasien tersebut. Yang kelima itu proses oriented layout. Tata letak yang berorientasi pada proses dapat menangani beragam barang atau jasa secara bersamaan. Ini merupakan cara tradisional untuk mendukung sebuah strategi diferensiasi produk. Tata letak ini paling efisien di saat produk yang memiliki persyaratan berbeda atau di saat penanganan pelanggan, pasien atau klien dengan kebutuhan yang berbeda. Tata letak yang berorientasi pada proses biasanya memiliki strategi volume rendah dengan variasi yang tinggi. Dalam merancang tata letak berorientasi proses, taktik yang paling umum adalah mendekatkan departemen-departemen yang mempunyai interaksi tinggi sehingga meminimumkan biaya penanganan material. Untuk menghitung biaya harian material di satu departemen ke departemen lainnya dapat digunakan rumus matematika berikut ini nih. Dengan keterangan N itu jumlah total pusat kerja atau departemen, Z itu biaya total aliran
material. JJ itu biaya memindah satu material dari departemen I ke departemen J dengan I tidak sama dengan J. FIJ itu aliran material dari departemen I ke departemen J dengan L tidak sama dengan J. DIJ itu jarak departemen I ke departemen J dengan I tidak sama dengan J. I, J itu departemen individual atau nomor departemen. Perhitungan biaya aliran material dengan menggunakan rumus tadi itu dapat dihitung secara manual, tetapi jika jumlah departemen yang harus ditangani banyak, maka perhitungan tersebut akan terasa menjemukan dan membuang waktu dan tenaga. Pada masa sekarang, banyak aplikasi komputer yang dibuat khusus untuk menangani masalah tata letak departemen seperti CRAFT atau Computerized Relative Allocation of Facilities Technique atau PREP, Plan Layout and Evaluation Package, LDEP, Automated Layout Design Program, dan Corelab, Computerized Relationship Layout Planning, dan lain-lain. Kelebihan dari proses oriented layout. Kelebihan utamanya yaitu dari tata letak ini adanya fleksibilitas peralatan dan penugasan tenaga kerja. Sebagai contoh itu, jika terjadi kerusakan pada suatu mesin, proses produksi secara keseluruhan tidak perlu berhenti. Pekerja dapat dialihkan pada mesin lain dalam departemen yang sama. Nah, tata letak ini juga sangat baik untuk menangani produksi komponen dalam batch yang kecil atau disebut job lot, dan untuk memproduksi beragam komponen dalam ukuran dan bentuk yang berbeda. Kelemahan proses oriented layout itu, kelemahan tata letak ini itu terletak pada peralatan yang biasanya memiliki kegunaan umum. Pesanan akan menghabiskan waktu lebih lama untuk berpindah dalam sistem karena penjadwalan yang sulit, penyetelan mesin yang berubah, dan penanganan bahan yang unik. Sebagai tambahan, peralatan yang memiliki kegunaan umum membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan persediaan barang setengah jadi menjadi lebih tinggi karena adanya jumlah pelatihan dan pengalaman yang dibutuhkan, dan jumlah barang setengah jadi yang tinggi membutuhkan modal yang banyak. Nah, yang keenam itu ada work cells layout. Sebuah sel kerja mengatur ulang orang dan mesin yang biasanya akan tersebar di berbagai departemen menjadi sebuah kelompok sehingga mereka dapat fokus pada pembuatan satu produk atau sekelompok produk yang terkait. Sel kerja ini dikonfigurasi ulang sewaktu desain atau volume produk berubah. Keunggulan sel kerja itu adalah yang pertama, mengurangi persediaan bahan setengah jadi karena sel kerja diset untuk menghasilkan keseimbangan aliran dari mesin ke mesin. Yang kedua itu, ruang yang dibutuhkan lebih sedikit karena berkurangnya persediaan bahan setengah jadi yang diperlukan di antara mesin. Yang ketiga itu, mengurangi persediaan bahan baku dan barang jadi karena adanya bahan setengah jadi yang lebih sedikit, menyebabkan adanya pergerakan bahan yang lebih cepat melalui sel kerja. Yang keempat itu mengurangi biaya tenaga kerja langsung karena adanya peningkatan komunikasi antar karyawan, aliran bahan yang lebih baik, dan penjadwalan yang lebih baik. Yang kelima itu meningkatkan partisipasi karyawan dalam organisasi dan produk karena karyawan dapat menerima tanggung jawab yang lebih dan kualitas produk yang dikaitkan secara langsung kepada mereka dan sel kerja mereka. Yang keenam itu meningkatkan penggunaan peralatan dan mesin karena adanya penjadwalan yang lebih baik, aliran bahan yang lebih cepat. Yang ketujuh itu mengurangi modal pada mesin dan peralatan karena meningkatkan pemanfaatan fasilitas yang baik, mengurangi jumlah mesin dan jumlah peralatan dan perangkat.
Syarat sel kerja itu yang pertama itu identifikasi produk. Seringkali dengan menggunakan kode teknologi atau kelompok atau yang sejenisnya. Yang kedua itu tingkat pelatihan yang fleksibilitas karyawannya tinggi. Yang ketiga itu sel kerja dibangun pertama kali oleh dukungan staf atau karyawan yang fleksibel dan imajinatif. Yang keempat itu pengujian atau pokayo terdapat pada setiap stasiun dalam sel. Sel kerja setidaknya memiliki 5 keuntungan dibandingkan dengan fasilitas lini perakitan dan proses. Yang pertama itu karena tugas-tugas dapat dikelompokkan, maka pengujian dapat dilakukan sesegera mungkin. Yang kedua itu bekerja yang diperlakukan lebih sedikit. Yang ketiga itu para pekerja dapat menjangkau wilayah kerja secara lebih luas. Yang keempat itu wilayah kerja dapat diseimbangkan secara lebih efisien. Yang kelima itu komunikasi ditingkatkan. Mengisi dan menyeimbangkan sel kerja. Jika sel kerja telah memiliki peralatan yang diperlukan dalam urutan yang benar, dan tugas kita selanjutnya adalah mengisi dengan staf dan menyeimbangkannya. Produksi yang efisien dalam sel kerja membutuhkan pengisian staf yang tepat. Hal ini melibatkan dua langkah. Yang pertama itu menentukan takt time, yaitu laju produksi barang yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Yang kedua itu menentukan jumlah operator yang dibutuhkan. Artinya kita bagi waktu operasi dalam sel kerja dengan takt time. Mengembangkan tata letak dengan beralih ke konsep sel. Jadi kalau yang di gambar yang A ini itu current layoutnya itu, jadi para pekerja itu tuh di area yang masih kecil dan tertutup. Nah, setelah di layout ini dikembangkan, itu tuh karyawan yang terlatih itu dapat saling membantu itu satu sama lain dan mungkin dapat menambah karyawan ketiga sesuai dengan output yang diperlukan. Nah, kalau yang di poin B ini, current layoutnya itu garis yang lurus itu tuh membuat menyimbangkan tugas itu lebih susah karena tuh pekerjaan itu bisa jadi tuh tidak seimbang dibaginya, jadi nggak dibagi rata. Terus kalau bisa dikembangkan dengan tata letaknya dikembangkan dengan bentuk U gini nih, jadi itu para pekerja tuh memiliki akses yang lebih baik. Terus juga 4 karyawan yang terlatih itu dapat dikurangi menjadi 3 sesuai dengan fungsi konsep sel itu. Jadi itu sel kerja berbentuk U itu dapat mengurangi material dan pergerakan karyawan. Bentuk U juga dapat mengurangi kebutuhan ruang, meningkatkan komunikasi, mengurangi jumlah kerja, dan mempermudah pemeriksaan. Yang ketujuh itu product oriented layout. Tata letak yang berorientasi pada produk atau product oriented layout itu disusun di sekeliling produk atau keluarga produk yang sama, yang memiliki volume yang tinggi dan bervariasi rendah, produksi yang berulang dan kontinu menggunakan tata letak produk. Asumsi yang digunakan adalah 1. Volume yang ada mencukupi untuk utilitas peralatan yang tinggi. Yang kedua itu permintaan produk cukup stabil untuk memberikan kepastian akan penanaman modal yang besar untuk peralatan khusus. Yang ketiga itu produk distandarisasi atau mendekati sebuah fase dalam siklus yang hidupnya, yang memberikan penilaian adanya penanaman modal pada peralatan khusus. 4. Pasokan bahan baku dan komponen mencukupi dan mempunyai kualitas yang seragam atau cukup terstandarisasi untuk memastikan bahwa mereka dapat dikerjakan dengan peralatan khusus tersebut. Dua jenis product oriented layout. Jadi product oriented layout itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu lini pabrikasi atau fabrication line. Itu tuh membuat komponen seperti ban mobil dan komponen logam seperti kulkas pada beberapa mesin. Nah, terus yang kedua itu lini perakitan atau assembly line.
Itu tuh meletakkan komponen yang dipublikasi secara bersamaan pada sekumpulan stasiun kerja. Kedua lini ini merupakan proses yang berulang, dan dalam kedua kasus, lini yang ini harus seimbang, yaitu waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan suatu pekerjaan harus sama atau seimbang dengan waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan pekerjaan pada mesin berikutnya pada lini publikasi. Sebagaimana waktu yang dihabiskan pada satu stasiun kerja oleh seorang pekerja di lini perakitan harus seimbang dengan waktu yang dihabiskan pada stasiun kerja berikutnya yang dikerjakan oleh pekerja berikutnya. Keuntungan utama dari tata letak yang berorientasi pada produk itu yang pertama, rendahnya biaya variabel per unit yang biasanya dikaitkan dengan produk yang terstandarisasi dan berforma tinggi. Yang kedua itu biaya penanganan bahan yang rendah. Yang ketiga itu mengurangi persediaan barang setengah jadi. Yang keempat itu proses pelatihan dan pengemasan lebih mudah. Yang kelima itu hasil pengeluaran produksi yang lebih cepat. Kelemahan tata letak yang berorientasi pada produk itu yang pertama, dibutuhkan volume yang tinggi karena modal yang diperlukan untuk menjalankan proses cukup besar. Yang kedua itu adanya pekerjaan yang harus berhenti pada setiap titik, mengakibatkan seluruh operasi pada lini ini sama juga diganggu. Tiga itu fleksibilitas yang ada kurang saat menangani beragam produk atau tingkat produksi yang berbeda. Penyeimbangan assembly line. Lini perakitan biasanya dilaksanakan untuk meminimalkan ketidakseimbangan antara mesin atau karyawan dan memenuhi output yang dibutuhkan dari lini perakitan. Untuk dapat memproduksi pada tingkat tertentu, pihak manajemen harus mengetahui perkakas, peralatan, dan metode kerja yang digunakan. Kemudian persyaratan waktu untuk setiap tugas perakitan, seperti membuat lubang, mengencangkan baut, atau mengecat komponen dengan cara menyemprot harus ditentukan. Manajemen juga harus mengetahui hubungan prioritas antar aktivitas, yaitu urutan beragam tugas yang harus dikerjakan. Ini salah satu contohnya itu assembly line-nya itu proses burger pada McDonald. Jadi itu ini tuh yang pertama itu tuh ordernya itu terbaca di layar video. Nah ini kan rotinya. Nah di nomor yang dua ini tuh apa sih namanya? Rotinya itu tuh dipanggang. Nah terus yang ketiga itu disusun kondimen dengan kondimennya. Jadi dengan isian hamburgernya itu dengan saus dan lain-lainnya. Dilanjutkan dengan yang keempat itu burgernya itu tuh dibungkus. Nah, yang kelima itu ditaruh di alat yang penghangat itu, alat penyimpan yang penghangat itu, dan pesanan itu diambil langsung, jadi agar tetap fresh. Nah, di yang keenam ini tuh karyawan yang melayani konsumen itu tuh terjadi pemesanan dan juga pembayaran. Sudah sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ini langsung jawab pertanyaan aja kok kayak gitu. Ya, sebentar. Dari Cikita dulu aja. Ya, jadi sebentar. Jadi saya akan membacakan pertanyaan dan menjawabnya. Pertanyaan Mas itu pertama dari kelompok 1. Kedengaran suaranya kan ya? Kedengaran kok. Dari kelompok 1 yaitu pertanyaannya bagaimana prosedur perusahaan dalam mengatur office layout agar tercipta suasana perusahaan yang mendukung. Jadi jawabannya itu prosedurnya itu yang pertama buat denah kantor dalam ukuran skala pintu masuk, jendela, dan pilar gedung. Yang kedua itu pelajari pekerjaan, jenis, proses, urutan pekerjaannya yang tercakup dalam lingkungan kantor itu. Yang ketiga, tentukan letak meja kerja, lemari, mesin kantor, dan fasilitas lainnya dengan berpedoman pada teknik penataan meja kerja. Dan yang terakhir itu
pindah atau hapus dan gambarkan kembali meja kerja, lemari, mesin kantor, dan fasilitas lainnya masing-masingnya dan letakkan pada tempat yang dapat memenuhi prinsip dan asas tata ruang yang baik. Lalu yang kedua itu dari kelompok 7. Pertanyaannya itu jelaskan tujuan dari tata letak pabrik dan mengapa tata letak pabrik dapat meningkatkan jumlah produksi. Nah, jawaban itu pertama, tujuan tata letak pabrik adalah untuk meminimumkan biaya dan meningkatkan efisiensi dalam pengaturan segala fasilitas produksi dan area kerja sehingga proses produksi dapat berjalan lancar. Jadi kenapa tata letak pabrik dapat meningkatkan jumlah produksi? Jadi ya karena tujuannya itu ya untuk meminimumkan biaya dan meningkatkan efisiensi sehingga proses produksi dapat berjalan lancar. Jadi kan kenapa bisa produknya naik? Karena tadi meminimumkan biaya, meningkatkan efisiensi. Terus kan jadi dengan hal itu juga dicapai dengan menekan biaya produksi dan transportasi. Jadi dengan hal ini sehingga dengan adanya faktor-faktor ini dapat mendorong peningkatan jumlah produksi gitu. Yang ketiga, pertanyaan dari kelompok 9 yaitu mengapa office layout terus mengalami perubahan. Jadi terus mengalami perubahan karena office layout terus berubah karena sering perubahan zaman. Teknologi baru pun melanda masyarakat sehingga mengubah cara fungsi kantor. Misalnya yang tadinya mesin tertentu sangat diperlukan untuk menunjang aktivitas pekerjaan karena adanya perubahan teknologi, perubahan zaman tuh mesin tersebut menjadi tidak terlalu diperlukan. Jadi dikesampingkan bahkan disingkirkan. Dan si perubahan zaman ini juga mempengaruhi tren desain kan. Jadi desain tata letak kantornya juga mengikuti tren zaman gitu. Lanjut ya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Langsung ke pertanyaannya aja ya, itu kenapa sentralisasi departemen penerimaan dan departemen pengiriman ini tuh merupakan hal yang penting. Lalu apa keuntungannya? Jawabannya itu karena departemen penerimaan dan pengiriman itu saling berhubungan dan akan lebih baik jika seluruh wewenang itu tuh dipusatkan. Jadi agar memudahkan proses dari penerimaan sampai pengiriman. Keuntungannya itu dari sentralisasi departemen penerimaan dan pengiriman itu tuh yang pertama memaksimalkan penggunaan peralatan, yang kedua memaksimalkan penggunaan personal, yang ketiga efisiensi ruangan, dan yang keempat itu pengurangan biaya fasilitas. Lalu selanjutnya pertanyaan dari kelompok 11. Hal-hal apa saja yang harus diperlihatkan dalam membuat warehouse layout? Yang pertama itu adalah utilisasi ruang, peralatan, dan orang yang lebih tinggi. Yang kedua itu aliran informasi, barang, atau orang yang lebih baik. Yang ketiga itu moral karyawan yang lebih baik, juga kondisi lingkungan kerja yang lebih aman. Yang keempat itu interaksi dengan pelanggan yang lebih baik. Yang kelima itu fleksibilitas. Bagaimana kondisi tata letak yang ada sekarang, tata letak tersebut akan perlu diubah. Yang terakhir, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 12. Apa tujuan utama dari layout strategi ini? Dan berikan contoh perusahaan yang memakai layout strategi. Jadi tujuan dari layout strategi itu adalah mengembangkan tata letak yang efektif dan efisien yang akan memenuhi persyaratan daya saing perusahaan. Maksudnya efektif dan efisien itu jadi itu kayak lebih tahu, maksudnya kayak lebih benar gitu untuk mengatur tata letak di suatu ruangan dan juga dapat dengan benar tuh menaruh karyawannya itu tuh bekerja, jumlah karyawannya ada berapa yang lebih baik untuk bekerja. Jadi makanya di sini bilang lebih efektif dan lebih efisien. Nah, contoh perusahaan yang menggunakan
strategi layout itu contohnya kayak tadi itu McD, dia itu yang dari itu jelasin itu tuh di bagian dapurnya itu untuk penata makanan seperti burger. Nah, itu tuh termasuk ke dalam product oriented layout. Yang jenis oriented layout itu assembly line atau lini perakitan. Itu. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Diudahin aja kalian recordnya, Cik. Ya, bentar.